Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, kesempatan pada hari ini kita bertemu untuk membahas tentang 4 hal yang dirindukan oleh surga. Jamaah rahimakumullah, yang pertama saya tanyakan kepada jamaah, apakah kali ini sehat semuanya? Kita syukuri semua, karena kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar. Yang kedua, tidak lupa marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertanyaan yang muncul oleh Allah kepada kita seperti tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu semua itu mengira besok kita itu akan masuk surga? Kamu itu akan masuk surga? Pertanyaan dari Allah. Allah kemudian memberikan kriteria untuk kita semuanya yang kita harus mengupayakan. Kriterianya adalah yang pertama, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu. Belum tampak di antara kalian semuanya itu bersungguh-sungguh jihad fisabilillah. Ini oleh Allah belum tampak. Wa ya'lamas sabirin, dan belum tampak oleh Allah itu kesabaran kita. Nah, itulah resep. Itulah kriteria yang nantinya akan kita upayakan agar kita semua itu bisa menggapai surganya Allah. Itu yang pertama adalah jahadu fisabilillah, jihad. Yang kedua, kita itu harus bersabar. Jamaah rahimakumullah, ada 4 golongan orang yang nantinya akan dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah taliyil Quran, yaitu orang yang senantiasa dekat-dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, bahkan sampai Nabi kita itu berpesan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Sungguh berbahagialah ketika masjid-masjid kita masih dipenuhi dengan anak-anak yang suka belajar Al-Quran melalui TPA, melalui pondok pesantren yang mengkhususkan untuk mempelajari Al-Quran. Dan masih banyak upaya-upaya kita untuk bisa membumikan Al-Quran dan menanamkan
ruh Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Satu saat saya bertanya kepada jamaah, ibu-ibu, berapa kali ibu membaca Al-Quran dalam sehari? Apakah ada yang 1 kali? Jamaah yang saya tanya itu menunjukkan jarinya. Banyak mereka yang membaca Al-Quran 1 kali. Saya tingkatkan pertanyaannya, 2 kali berkurang yang menunjukkan jarinya. 3 kali lebih sedikit lagi. 4 kali tidak ada. Terakhir saya menanyakan, siapa yang setiap hari membaca Al-Quran sampai 5 kali? Ada 1 jamaah. Jamaah putri yang sudah usianya di atas 50 tahun. Saya merasa bertanya-tanya kepada ibu itu. Ibu, bagaimana bisa ibu setiap hari membaca Al-Quran sampai 5 kali? Ibu itu menjawab, Ustadz, saya memiliki Al-Quran yang versinya 15 baris. Sehingga 1 juz itu ada 10 lembar. Maka saya baca setiap habis sholat 2 lembar. Sampai habis sholat 1 hari semalam 5 kali itu saya habis 1 juz. Karena saya mengamalkan 1 day 1 juz. Sedangkan yang kedua yang disayang, yang dirindukan oleh surga adalah orang yang hafidhil lisan, yang bisa menjaga lisan kita. Rasulullah bersabda, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, jika tidak bisa berkata baik maka diamlah. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, jamaah sekalian, yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Hampir tiba kita peristiwa yang menggembirakan, yaitu bulan Ramadan. Ketika kita bisa memberikan takjil, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar pahalanya orang yang puasa itu tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sedangkan yang dirindukan oleh surga yang keempat adalah orang yang senantiasa setiap tahunnya pasti melaksanakan puasa Ramadan. Mengapa puasa Ramadan kita laksanakan? Karena Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap ridha Allah, maka akan diampun dosa-dosanya yang telah lalu. Kiranya 4 hal yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa dirindukan oleh surga. Saya ulangi, yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga memberi makan kepada orang yang lapar. Sedangkan yang keempat adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.